Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam. Ibu, saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan suaranya terdengar dari sana, di sana, dari sini, ya. Dan dalam 2 sesi kita pada hari ini, mudah-mudahan insya Allah tidak ada gangguan internet, ya, karena terkadang pada saat kita melakukan aktivitas melalui Zoom, ya kadang-kadang signal yang boleh jadi menghambat atau kemudian mengganggu aktivitas kita. Mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah pada hari ini. Sesi kita pada hari ini akan belajar bersama-sama. Saya mengundang saudara saya, Bapak Hasriadi Masalam, PhD. Beliau dalam setahun terakhir ini baru saja menyelesaikan pendidikan di Alberta University di Kanada. Lalu kemudian pada satu kesempatan beliau menyampaikan satu materi di Universitas Brawijaya Malang, ya. Lalu kemudian pada saat itu saya dikirimi PowerPoint-nya dan saya kemudian berpendapat bahwa sangat bagus sekali kalau kemudian kita belajar bersama-sama dengan beliau. Hanya saja sayang sekali rasanya kalau kemudian ketika mengundang beliau untuk belajar, lalu kemudian saya sendirian ya mendengarkan, dan oleh karena itu saya sengaja membuat poster lalu mengundang saudara-saudari, Bapak Ibu untuk turut bersama-sama dengan kita belajar dengan beliau. Target kita belajar bersama-sama dengan Bapak Dr. Hasriadi adalah pertama, seperti apa literatur systematic review itu, lalu kemudian bagaimana melakukan penelusuran literatur, dan tentu capaian yang paling akhir dari seluruh tahapan-tahapan ini adalah kita akan berlatih membuat bibliografi, ya, yang ada anotasinya seperti apa. Itu juga tentu satu hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Yang kedua adalah ada kondisi kami tadi beberapa saat sebelum acara ini dimulai, ada kondisi di mana di dalam suasana pandemi pimpinan perguruan tinggi meminta mahasiswa boleh melakukan skripsi, tesis maupun disertasi dengan menggunakan literatur, ya, penelitian literatur. Hanya saja menurut saya ini adalah tingkat yang advance sehingga kita perlu belajar bersama-sama. Yang kedua adalah ketika kemudian menulis artikel ataupun menulis laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi, di situ juga adalah memungkinkan sekali kita harus melakukan penelusuran literatur, dan saya juga mengundang kawan-kawan dari STAI DDI Kota Makassar. Bersama-sama dengan STAI DDI Kota Makassar kita akan melakukan penelitian tentang Kajang, ya. Dengan demikian maka ini kesempatan yang sangat bagus untuk kemudian kita belajar bersama-sama. Dan juga saya mengundang mahasiswa saya yang saya ampuh dalam mata kuliah metode penelitian di Institut Keuangan dan Bisnis Nitro di Makassar. Dengan demikian mereka juga akan memperkaya metode penelitian, penulisan, dan sebagainya. Selanjutnya kita mohonkan kesempatan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Hasriadi Masalam. Saya tidak perlu memperkenalkan detail biografinya beliau. Kawan-kawan boleh ketikkan namanya di Google dan tentu akan melihat betapa beliau adalah salah satu prominent, prolific scholars. Saya bersama-sama dengan beliau 6 tahun di pesantren IMIM Makassar, sehingga kemudian kami menjalani banyak hal selama 6 tahun itu, dan termasuk
kalau Bapak Ibu saudara-saudari lihat ada koran Republika, kami juga berlangganan dulu bahkan sharing bersama-sama koran itu sehingga bisa belajar bersama. Waktu dan kesempatan sepenuhnya kita berikan kepada Bapak Dr. Hasradi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, Baik, saya kedengaran, Pak. terima kasih, Bu. Saya akan mulai share screen. Oke. Screen-nya kelihatan ya? Jelas ya? Oke, kelihatan di sini. Sip, baik. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama untuk berbagi pengalaman maupun pengetahuan tentang bagaimana kita bisa berpetualang di lautan literatur tanpa tenggelam ataupun tersesat di dalamnya. Karena kalau pengalaman saya selama PhD, salah satu tantangan terbesar justru ketika di awal kita harus berkenalan ataupun harus memiliki gambaran tentang lautan literatur apa yang ada di luar sana terkait dengan topik kita. Saya sengaja mengutip satu konsep yang sangat jelas, sangat umum dalam dunia riset dari bahasa Latin, nanos gigantum humeris incidentes. Ini dari bahasa Latin yang artinya berdiri di pundak raksasa. Kalau Bapak Ibu lihat di PowerPoint ini sekarang, saya ada mengambil satu foto dari sebuah buku klasik dalam literatur keilmuan Barat, satu foto di mana seseorang berdiri di pundak raksasa, itu diumpamakan sebagai pundak raksasa. Pada gambar yang Bapak Ibu lihat di ini, seperti itulah diumpamakan seorang peneliti. Jadi seorang peneliti itu harus berupaya untuk berdiri di pundak raksasa pengetahuan yang telah ada selama ini sekian, yang telah berkembang tentang suatu topik. Jadi itu juga artinya bahwa seorang peneliti diharapkan untuk mengetahui lanskap dari suatu keilmuan, karena dia berdiri di pundak raksasa tersebut sehingga dia bisa melihat jauh ke depan, oh ternyata seperti ini lanskapnya, dan kemudian dia bisa menemukan kebaruan ya, novelty dalam risetnya tersebut. Saya sering sekali oleh teman-teman yang sedang studi master ataupun doktoral, pertanyaan yang sering menemukan, yang mereka sering kesulitan temukan adalah apa ya novelty atau kebaruan dari riset yang sedang saya lakukan. Nah, kalau menurut saya itu salah satu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum terlalu pas ataupun belum terlalu kuat dalam proses studi literaturnya atau kajian pustakanya. Dan hari ini insya Allah kita akan coba melihat salah satu pendekatan dalam literatur review, yaitu systematic literature review. Bagaimana melakukan studi pustaka secara lebih sistematis. Baik, saya ini beberapa publikasi terbaru saya. Nanti Bapak Ibu bisa Google saja, nanti akan lihat di profil saya untuk selanjutnya. Nah, hari ini saya mengharapkan sesi ini kita ada sekitar berapa orang peserta ya? Saya coba lihat dulu. Ada berapa orang peserta Pak Ismail? Ada 24 ya sejauh ini yang bergabung. 24 ya. Baik. Ini sesi ini kita harapkan sekitar kurang lebih 1,5 jam maksimal. Tapi saya akan berupaya sehingga sesi ini menjadi lebih banyak kesempatan untuk melakukan praktek bersama. Terutama saya sebenarnya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana praktek membuat literatur beranotasi. Ini juga nanti saya akan coba paparkan. Jadi selain saya akan memaparkan sekitar maksimal 20-30 menit
tentang bagaimana melakukan metode sistematik dalam melakukan studi literatur. Kemudian sisa waktu saya ingin kita bersama-sama berlatih bagaimana membuat literatur beranotasi. Saya tadi dengan Pak Ismail mengusulkan, karena salah satu topik yang cukup banyak diteliti kalau kita di Sulawesi Selatan itu adalah tentang kajang. Ada banyak sekali literatur itu, tapi itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya ada banyak terjadi pengulangan ataupun juga justru tidak ada kebaruan dalam riset itu sendiri karena tidak tersedia literatur beranotasi ini. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu nanti, ataupun kalau nanti ini kita bisa mencoba melakukan ini kira-kira dalam kurang lebih setengah jam. Kita akan mencoba melihat literatur apa yang ada tentang kajang, kemudian kita sama-sama untuk kita susun. Saya juga akan mengundang Pak Ismail nanti untuk memperkenalkan satu platform untuk manajemen referensi ya. Nanti ini juga bisa membantu ketika kita membuat literatur beranotasi tersebut. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi itu kurang lebih harapannya kita setelah ada paparan sedikit, kita akan langsung masuk ke praktek membuat literatur beranotasi. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tentang berdiri di pundak raksasa itu ya. Jadi ini sebenarnya dipopulerkan kembali oleh Isaac Newton setelah dia menemukan teorinya dan kemudian dia menjelaskan bahwa kemampuannya itu bukan karena dia hebat atau bagaimana, tapi karena dia meminjam berdiri di puncak raksasa. Dia sudah mempelajari teori-teori ataupun studi-studi yang telah ada sebelumnya, sehingga ketika dia bisa melahirkan teori besarnya tersebut. Nah, sekarang saya mau minta Bapak Ibu untuk membagikan dulu pengalamannya terkait studi literatur. Saya silahkan dituliskan di ruang chat kesulitan ataupun tantangan apa yang lazim dialami ketika melakukan studi literatur. Saya akan tuliskan pertanyaannya ya. Nanti Bapak Ibu tuliskan di ruang chat. Studi literatur atau kajian pustaka. Ini karena supaya kita punya kira-kira punya berbagi pengalaman tentang kesulitan apa sih yang umum dihadapi ketika melakukan studi pustaka itu. Silahkan dituliskan di ruang chat. Pak Rusdin, selamat datang, terima kasih. Saya ada pertanyaan yang saya tuliskan di ruang chat. Ibu Pak Herman, Pak siapa yang lain, Ibu Laila, silakan. Nanti dituliskan responnya terhadap pertanyaan yang saya tuliskan. Saya coba cek lagi siapa yang lain. Pak Nur Salam. Ada respon? Harus membaca banyak bab. Ini memang tentu saja tantangannya karena itu tadi ya. Kenapa saya memberikan gambaran sebagai lautan literatur saking banyaknya yang harus ini. Tapi tentu saja ada cara-cara yang bagaimana kita bisa melakukannya. Kekurangan sumber literasi. Wah, ini berarti di penelusuran permasalahannya ya, kita akan lihat nanti. Yang lain, selain Pak Heru dengan Bu Mulyono, Bu Nikmatul Hasanah, ada pengalaman kesulitan apa yang dialami ketika melakukan studi literatur? Pak Rusdin, kesulitan melakukan sintesis karena banyaknya artikel ya. Baik-baik. Berarti ini di persoalan penulisannya ya nanti. Oke, ada yang lain lagi? Saya paling tidak 2-3 lagi, kemudian kita akan coba masuk. Ini yang umum sekali memang soal overwhelm ya, begitu banyaknya literatur yang harus kita hadapi, terutama ya ini dengan sama tadi Bu
Bu Tirta dengan Pak Mulyono sama ya, terlalu banyak literatur. Pak Ibnu Hajar, ada yang lain Pak? Pengalaman Bapak, kesulitan apa yang Bapak alami ketika melakukan studi pustaka? Silakan. Saya ambil. Jadi tadi pertama soal sumbernya sendiri ya, gimana sih mengumpulkan literatur yang cukup memadai untuk studi pustaka yang kita mau lakukan. Kemudian ada juga yang soal bagaimana mengelolanya, bagaimana membuat sintesanya seperti disebutkan oleh Pak Rustin. Baik, nanti silahkan artikel bahasa Inggris, oke, itu memang kendala juga ya, karena sebagian besar literatur memang masih dalam bahasa Inggris. Silahkan terus ditambahkan kesulitan lain, karena kita akan berupaya melihat lagi nanti kalau apakah ada yang kira-kira belum terwakili ataupun belum dibahas dalam paparan saya selanjutnya. Oke, saya akan lanjutkan presentasi saya. Nah, ini dari beberapa literatur yang saya kumpulkan tentang buku-buku tentang studi pustaka, ini beberapa yang paling banyak dibahas dari buku-buku tersebut. Pertama, apakah harus memulai dari literatur yang umum dulu kemudian semakin spesifik, atau sebaliknya mulai dari yang spesifik kemudian melihat ke ini. Kadang-kadang orang merasa menemukan kesulitan di situ karena tidak tahu justru yang mana menjadi literatur kunci dari satu topik tersebut. Nah, ini juga yang paling banyak tadi yang soal overwhelm ya. Banyak sekali yang mau dimasukkan. Nah, ini yang mana saja, apakah harus ada kita membuat semacam batasan-batasan kira-kira apa yang boleh dan sebaiknya kita pertimbangkan tidak kita masukkan. Kemudian juga soal berapa lama ini harus dilakukan. Apa kalau misalnya kita mau menyusun tesis atau disertasi ataupun skripsi misalnya, kalau sudah harus selesai sementara literatur ini misalnya masih berlarut-larut, itu kapan harus berhentinya. Kemudian juga yang tentu saja soal seberapa jauh di sini maksudnya, apakah kita akan mengambil jauh sampai ke awal sekali, misalnya kayak kapan mulai ada penelitiannya, atau kita hanya misalnya membatasi pada berapa tahun terakhir misalnya. Itu juga yang kadang-kadang menjadi tantangan ketika melakukan penelusuran literatur. Oke, nah sekarang kalau ini sebenarnya penyederhanaan dari proses yang lebih kompleks, tapi untuk menunjukkan apa yang paling perlu kita lakukan, pertama justru sebenarnya adalah merumuskan pertanyaannya sendiri. Jadi salah satu yang bisa menentukan kita bisa melakukan studi literatur yang terarah itu kalau kita punya pertanyaan yang cukup fokus juga, tidak kemana-mana seperti itu ini. Nanti juga akan kita coba lihat gimana sih kita coba praktek bersama, bagaimana sih membuat pertanyaan penelitian yang jelas itu. Kemudian seperti tadi disebutkan dari metode penelusurannya sendiri. Ini kan kita coba, kenapa tadi saya mengusulkan kita mencoba membuat bibliografi beranotasi itu karena sebenarnya itu akan membantu kita untuk berlatih melakukan penelusuran secara sistematis dan eksplisit. Eksplisit di sini artinya kita harus mencatat setiap proses yang kita lakukan dalam penelusuran tersebut, termasuk misalnya kata kunci apa yang kita gunakan, di mana database apa saja yang kita tempati untuk mencari, dan juga batasan-batasan apa yang kita lakukan ketika melakukan penelusuran tersebut. Yang ketiga kemudian terkait dengan bagaimana melakukan penilaian kritis. Nah, itu tadi yang banyak tadi disebutkan di atas oleh beberapa teman soal
merasa overwhelmed ya, begitu banyak literatur yang harus dilihat, yang mana saja yang kita perlu masukkan dan mana yang tidak perlu masukkan. Jadi ini 3 tahapan yang akan kita coba lihat hari ini. Nah, seperti sebutkan tadi, pertama pertanyaan penelitian itu harus spesifik, fokus, kemudian juga didefinisikan dengan baik. Saya akan menunjukkan nanti, kita akan coba lihat beberapa pertanyaan dan kita akan lihat bagaimana kita bisa membuatnya lebih spesifik dan fokus. Juga membuatnya terumuskan dengan lebih jelas. Dan pertanyaan penelitian yang kita coba lakukan sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya, harus dibuat sesempit dan sefokus mungkin, karena itu cara untuk, kalau misalnya nanti kita merasa bahwa ini terlalu fokus atau terlalu sempit, itu masih bisa diperluas. Tapi kalau terlalu luas, itu akan cenderung membuat kita berlarut-larut dalam proses penelusuran ataupun dalam membuat literatur reviewnya. Nah, ini saya berikan contoh beberapa pertanyaan saja secara umum, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan umum. Saya akan mulai dari mengapa media sosial berbahaya. Menurut Bapak Ibu, apakah pertanyaan ini cukup spesifik atau tidak? Silahkan dituliskan responnya di ruang chat. Saya akan tuliskan di ruang chat dulu, stop share. Kemudian kita akan lihat bagaimana kita bisa membuat pertanyaan ini lebih spesifik bersama-sama. Ya, saya tuliskan itu apa? Ada satu pertanyaan, mengapa media sosial berbahaya? Pak Heru, kenapa menurut Bapak pertanyaan ini tidak spesifik? Sebagai sebuah pertanyaan riset, kenapa Bapak menganggap ini tidak spesifik? Pak Rusdin juga bilang, hampir semua bilang tidak spesifik ya. Kenapa kira-kira? Silakan ya. Kalau mau langsung ngomong juga boleh Pak. Ya. Pak siapa ini dengan Pak Heru? Pak Heru ya. Iya silakan. Karena itu saya rasa masih rumusannya masih bersifat umum dan ya memang belum bersifat spesifik. Paling tidak harus menyebutkan terkait dengan media sosialnya apa, kemudian halnya seperti apa gitu. Paling saya rasa seperti itu. Media sosial apa ya? Iya. Apalagi tadi satu Pak? Tidak jelas sumbernya. Ibu Laila Mutmainah maksudnya gimana tidak jelas sumbernya? Bisa dituliskan atau bisa juga di langsung ngomong kalau Ibu lebih suka. Pak Heru tadi yang Bapak sebutkan selain media sosialnya apa, apalagi untuk bisa membuat ini lebih spesifik? Mengapa media sosial berbahaya? Kira-kira apalagi selain kita misalnya menentukan media sosial yang mana, apalagi bisa kita lakukan untuk membuat pertanyaan ini lebih spesifik? Belum spesifik menyebutkan akun media sosial sama tadi ya. Sama tadi dengan Pak Heru yang bilang ini tidak. Barangkali ada tambahan berbahaya ini untuk siapa? Di sini nanti ada kategori usia juga. Iya. Berbahaya untuk siapa? Apalagi yang bisa kita tambah? Kita kan coba memformulasikan ulang pertanyaan ini nanti, karena ini dengan gitu kita terbiasa untuk melihat pertanyaan. Baik, saya akan kembali ke slide dulu kembali tadi. Nanti saya akan coba tunjukkan kira-kira kalau kita mau. Nah, seperti Bapak Ibu bilang tadi, pertama dia tidak menentukan media sosial yang mana. Misalnya ada banyak media sosial gitu ya, yang ada Facebook, ada segala macam. Kemudian tadi juga kerusakan apa maksudnya bahaya apa yang dinikan. Kemudian mengasumsikan bahwa kerusakan media sosial itu sudah sesuatu yang terbukti. Jadi seakan-akan semua orang sepakat bahwa itu sesuatu yang terbukti. Padahal ada banyak pendapat lain misalnya yang mengatakan sebenarnya bahayanya itu bisa diatur dengan cara yang berbeda, misalnya seperti itu. Jadi intinya bahwa pertama tadi
ini tidak menentukan media sosial yang mana, jadi mungkin kalau akan lebih spesifik, kalau misalnya mengapa apa kira-kira Facebook, apa yang kita akan, misalnya saya hanya memberikan contohnya Pak, ini perlu ditentukan media sosialnya dan juga bahayanya apa gitu kira-kira kalau ini dimasukkan. Oke, saya akan masuk ke contoh pertanyaan kedua yang akan kita diskusikan soal yang ini. Bagaimana pengguna daring mengalami atau mengatasi masalah privasi di situs jaringan sosial seperti. Nah, ini kalau dibandingkan ini lebih spesifik ya. Tadi apa di jaring sosialnya apa, kemudian juga masalahnya apa, masalah privasi misalnya soal bagaimana pengguna daring bisa mengalami bahaya terkait itu. Ini saya mau menunjukkan perubahannya ke yang kedua tadi. Oke. Nah, ini tadi sudah menentukan media sosialnya, jenis bahayanya apa, dan juga siapa yang mengalami masalahnya, pengguna medsos seperti tadi yang Bapak Ibu juga sudah identifikasi. Oke, sekarang kita melihat pada pertanyaan yang ketiga, apa efek pemanasan global terhadap lingkungan? Saya akan ketik di sini dan juga akan minta Bapak Ibu untuk kira-kira ini kalau kita ingin buat lebih spesifik kira-kira seperti apa kira-kira? Atau pertanyaan pertama dulu, ini sudah spesifik belum atau tidak ini pertanyaan ini? Apa sudah cukup fokus? Belum spesifik, oke Pak Rusdi. Terima kasih. Kira-kira kalau mau dibuat lebih spesifik, apa yang perlu kita fokuskan Pak Rusdi? Atau Pak Edi Purwanto? Ini kalau kita mau buat lebih spesifik. Iya, Ya, Prof. silakan, Pak Rusdi. Mungkin kerusakan itu kita pilih apakah jangka panjang atau jangka pendek. Oke, dari segi durasi waktunya ya? Iya, Pak. Baik. Kalau Pak Edi Purwanto, kira-kira apa yang perlu ditambahkan Pak supaya ini bisa lebih spesifik? Bapak bisa tuliskan atau bisa tuliskan di ruang chat responnya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya membuat pertanyaan ini lebih spesifik? Oke, baik. Saya lanjut lagi. Implikasi dari Pak Muhammad dan implikasi pemanasan global terhadap penduduk bumi. Oke. Penduduk bumi di mana Pak? Masih luas sekali ya. Pemanasan implikasinya pun juga banyak, Pak. Implikasi ekonomi, implikasi sosial, implikasi lain yang kira-kira implikasi lingkungan misalnya. Jadi kalau saya bilang saking luasnya pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dalam satu buku. Artinya ini sebagai satu pertanyaan penelitian belum memenuhi syarat ya. Belum memenuhi beberapa tadi kriteria untuk sebuah pertanyaan penelitian yang baik. Oke, yang terakhir, bagaimana pencairan glacier mempengaruhi penguin di Antartika? Oke, ini kita akan fokus sedikit dulu di sini. Silakan. Saya mau minta sekarang Bapak Ibu untuk kira-kira kalau ini mau kita buat lebih spesifik, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang perlu kita tambahkan dari pertanyaan ini? Pertanyaan sudah saya posting di grup chat ya. Silahkan kalau ada yang mau merespon. Gimana Pak? Tingkat populasinya ya? Oke, baik. Ada yang lain lagi yang bisa kira-kira aspek apanya? Kalau tempatnya ini sudah ada di Antartika, itu mungkin harusnya bisa lebih spesifik lagi ya, di bagian mana di Antartika misalnya. Ada yang lain?
Oke, saya lanjutkan. Mana nih screen sharing? Ya. Nah, kalau yang tadi selain populasinya mungkin dia bisa dilihat dari pertanyaan ini sudah cukup spesifik dalam beberapa hal sebetulnya. Pertama sudah ada tempatnya, kemudian juga penyebab tertentu karena selain pencairan Gleister mungkin ada fenomena lain sebetulnya yang berpengaruh ya. Tapi pertanyaan ini kemudian juga sudah menentukan kelompok mana yang dipengaruhi atau terdampak oleh pencairan Gleister tersebut. Oke, jadi itu tadi yang saya ingin tunjukkan terkait dengan bagaimana merumuskan pertanyaan itu ya. Sebagaimana kita berusaha terus-menerus. Ini bukan proses merumuskan pertanyaan itu satu-satu yang bisa kita, terutama di awal, sebisa mungkin kita buat sesempit dan sefokus mungkin. Karena itu akan membuat kita proses penelusuran kita akan menjadi lebih terarah. Baik. Saya akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penelusuran. Ini sebenarnya setelah tadi kita tentukan pertanyaan, sekarang tentu saja kita akan mulai dari dua tahapan yang kita lakukan. Bagaimana kita mengidentifikasi literatur yang kita mau gunakan. Nah, hal terpenting dari yang pertama kita lakukan adalah kata kunci apa saja yang kira-kira terkait. Nah, sekarang saya mau kembali ke contoh yang terkait sosial media tadi. Kira-kira kata kunci apa saja yang kita bisa cari gunakan dalam untuk riset tersebut. Ada respon kira-kira untuk kata kunci ini selain sosial media, apalagi yang lain? Kemudian, oke, artinya belum ini ya, masih berpikir yang lainnya. Tapi silakan kalau ada nanti yang mau merespon dampak negatif hoax, oke, itu lebih spesifik. Itu sebagai satu kata kunci ya yang bisa kita ini. Dampak hoax mungkin bisa lebih umum dulu, kemudian masuk ke spesifiknya, karena bisa jadi juga ada yang melihat dari aspek lainnya. Mungkin dampak hoax kemudian digunakan di kata lain. Ada lagi kata kunci lain? Oke. Yang kedua kemudian arena penelusuran. Arena penelusuran ini kira-kira di mana saja kita bisa mencari. Yang paling umum tentu saja pertama misalnya Google Scholar ya, misalnya yang paling umum dan tidak harus berbayar. Setelah itu silahkan ada yang lain yang bisa tuliskan, atau Prof Mail juga kira-kira bisa menyarankan kata kunci apa dan kemudian juga di mana saja kita bisa mencari. Mungkin ini Pak Siradi, saya itu sangat merekomendasikan tadi Google Scholar. Yang kedua ada DOAJ, Directory Open Access Journal. Betul. Ya. Lalu kemudian bahkan Science Direct punya open access, ProQuest punya akses, ada lagi open access thesis and dissertation. Ya, OATD. Jadi kalau saya sebenarnya tergantung keperluan mahasiswa. Jadi bahkan dari semua itu bisa dilengkapi dari Google Scholar, karena sebagian besar ada di Google Scholar. Ya. Tetapi kalau memang mau semakin spesifik, apa yang belum tercakup dalam Google Scholar ada di DOAJ, ada di ProQuest, ada Science Direct Open, ada Open Access tesis dan disertasi. Nanti juga saya share, satu waktu saya punya pertemuan dengan kawan-kawan S3, lalu mereka bertanya, Pak, di mana sumber-sumber referensi disertasi?
Nah, itu Iya, iya. saya punya satu artikelnya, itu nanti saya share juga. Itu jawaban saya, Pak Asradi, terkait dengan Oke. sumber-sumber apa yang kita boleh Ya, gunakan. Saya terima kembalikan. kasih. Silakan juga Bapak Ibu yang lain, tolong dituliskan di mana saja Bapak biasa nyari, karena ini bisa di copy nanti sehingga peserta yang lain bisa copy dan jadi punya sumber yang lain. Oke, jadi tolong saya akan beri waktu 3-5 menit untuk kita sama-sama dulu, kan ini semakin luas area penelusuran juga sebenarnya semakin memperkaya kemungkinan-kemungkinan kita menemukan sumber-sumber baru. Saya juga mau menambahkan ada namanya wordcat.org. Ini dari kata word catalog. Ini silakan di copy nanti. Ini cukup bagus untuk proses pencarian dan ini saya akan nanti kita akan coba gunakan sama-sama. Saya mau tampilkan dulu wordcat seperti apa. Oke. Saya mau tampilkan yang lain. Wordcat Catalog itu seperti ini. Dia cukup mudah karena kalau misalnya kita mencari sesuatu, kita bisa pilih apa kita mencari buku, kita mencari artikel, ataupun juga nanti misalnya kita mencari tentang Kajang. Kita mau hanya disertasi misalnya, akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa urutkan lagi misalnya yang terbaru, kita mulai dari disertasi apa yang terbaru tentang Kajang. Ini kita lihat, ini sebenarnya kurang spesifik karena ternyata ada juga misalnya di Malaysia itu juga ada Kajang, ada daerah namanya Kajang. Jadi mungkin perlu dibuat lebih spesifik lagi. Tapi intinya saya menggunakan bahwa ada banyak sebetulnya tempat-tempat pencarian yang bisa kita gunakan. Nanti kita akan coba lagi nanti melihat ini, kita akan praktek nanti melakukan penelusuran. Baik, saya akan lanjut dulu. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ada ditemukan EBSCO juga ya, terima kasih Pak Edi. Ada yang lain lagi, karena ini berguna sekali kalau kita punya banyak sumber seperti ini. Kadang-kadang juga ada sebenarnya yang sangat spesifik keilmuan ya. Ada ilmu tertentu yang juga punya database sendiri. Makanya itu penting juga bertanya ke orang-orang yang spesifik di keilmuan tersebut. Kira-kira database apa saja yang banyak digunakan untuk keilmuan tertentu. Saya akan lanjut lagi karena nanti kita akan kembali ke khusus untuk membicarakan tentang penelusuran ini. Oke. Ya, ini juga penting dalam, selain menentukan area penelusuran, jadi pembatasannya, misalnya kita akan membatasi hanya pada yang berbahasa Indonesia, atau misalnya kita menentukan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ataupun kalau ada yang bisa bahasa Arab misalnya, itu juga bisa menjadi salah satu bentuk pembatasan. Atau waktunya, misalnya apa kita hanya batasi dari tahun tertentu, misalnya 5 tahun terakhir dari 2020 sampai 2015 misalnya, atau 10 tahun terakhir misalnya. Dan yang terpenting selama proses penelusuran tersebut, yang sering sekali terlewat adalah kita tidak mencatat. Kita tidak mencatat kata kunci apa yang kita pakai, bahkan kalau perlu tanggalnya. Kenapa tanggal itu perlu, kapan misalnya kita melakukan pencarian? Karena bisa saja terjadi begitu dicari yang pada waktu yang lain, itu orang tidak temukan karena bisa jadi ada perubahan di database-nya. Sehingga dalam kita mencatat tanggalnya itu juga, karena kan biasanya pada saat kita mengutip nanti ada ruang untuk menulis diakses tanggal berapa, gitu ya. Jadi selain mendokumentasikan protokol pencarian dan juga literatur apa yang ditemukan, juga perlu untuk mencatatnya. Kemudian ini juga terkait dengan terutama kalau kita misalnya harus ternyata ada banyak sekali literatur tentang itu, saya menyarankan untuk menggunakan platform dokumentasi referensi, gitu ya. Saya tuliskan di sini EndNote hanya karena itu satu yang saya familiar. Tapi sebenarnya ada banyak lain, ada Setoro, ada
Mungkin Prof. Mail juga tadi saya akan minta untuk menunjukkan Mendeley. Bisa Prof. Mail bisa tunjukkan bagaimana kalau menggunakan Mendeley. Iya, salah satu yang kita boleh gunakan dan saya gunakan sekarang ini adalah Mendeley. Satu, kemudian yang kedua adalah Zotero. Hanya saja dulu saya menggunakan Zotero itu dengan maksud adalah dia punya footnote. Pada perkembangan terakhirnya, Mendeley sekarang sudah punya fitur untuk footnote. Iya. Dan bahkan kami alhamdulillah di Yayan Sorong karena gaya referensi itu menggunakan footnote, akhirnya kemudian sekarang bukan merekomendasikan, tapi sebagian besar mahasiswa dosen menggunakan itu. Tetapi nanti mungkin kesempatan berikutnya teman-teman, Bapak Ibu, boleh juga melihat ada satu tutorial di Facebook saya buat, itu bukan tutorial di YouTube, bahkan kemudian saya tidak lagi menggunakan Mendeley, jadi saya 8 bulan terakhir ini sejak ganti laptop saya belum install lagi Mendeley. Saya tidak menggunakan Mendeley. Saya bahkan sepenuhnya menggunakan Google Scholar dan saya mengambil. Jadi kita boleh memanen sekarang itu dari Google Scholar ketika mengklik tanda petiknya itu. Ya, muncul model APA, MLA, dan itu ternyata menurut saya lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena saya tidak perlu lagi mengumpulkan. Beda kalau pakai Mendeley, dikumpulkan dulu semua, lalu diinsert ke dalam Mendeley. Kadang-kadang ada yang keliru, ada yang kurang. Sementara kalau pakai Google Scholar, ya seperti makan nasi kotak itu, nasi padang itu. Sudah tersedia di situ, kita ambil apa yang kita butuhkan saat itu. Oke. Jadi itu mungkin yang tambahan dari saya terkait dengan penggunaan manajemen referensi. Tetapi kalau untuk jangka panjang, memang sederhananya adalah pakai Mendeley, Zotero, atau EndNote. Tapi saya kadang-kadang menulis artikel itu, saya termasuk orang yang percaya bahwa tidak ada yang sempurna, termasuk artikel. Oleh karena itu, tulis saja dulu, pada saat kita sudah stuck, publikasikan. Setidak sempurna apapun itu, ya sudah, termasuk tesis, disertasi, skripsi, ketika dosen pembimbing dan juga mahasiswa sudah stuck, publikasikan. Kalaupun perlu diperbaiki, boleh jadi kesempatan kita berikutnya atau orang lain yang akan meneruskan amal jariah itu. Itu dari saya, Pak Siradi. Betul. Iya, katanya tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Iya. Oke. Terima kasih, Pak Mail. Baik, saya mau sebelum lanjut, saya mau tunjukin dulu yang tadi Pak Mail sebut tentang Google Scholar ya, supaya kita bisa langsung lihat seperti apa misalnya. Hanya ini kenapa saya selalu pakai kata Kajang, karena ini nanti kita lakukan, kita mau mencoba membuat bibliografi berorientasi tentang Kajang. Jadi misalnya kita ambil saja yang ini. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan satu artikel, itu kita bisa dengan cara ini. Ada tanda kotak kutip situ. Nah, kita bisa memilih metode pengutipan yang mana yang bisa yang ingin kita pakai. Ada MLA, ada APA. Ini yang 3 yang paling umum. Ini 2 yang umum, yang paling umum digunakan di ilmu sosial ya. Jadi kalau saya misalnya di pendidikan umumnya menggunakan APA. Jadi saya tinggal copy ini dan kemudian akan masukkan ke ke file ataupun dokumen yang saya ingin di mana saya menggunakan itu. Oke, ini saya hanya ingin tunjukkan supaya waktu itu punya ininya. Dan juga ada cara sebenarnya di mana kita lewat Google Scholar, kalau kita punya akun di sana, kita bisa langsung mengcopy literatur tersebut. Oke, sebelum lanjut yang ini, saya mau kembali dulu. Sampai sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau ada mungkin terutama terkait, karena sebelum kita lanjut ini bagian penelusuran sebetulnya kadang-kadang bagian yang tidak dianggap sepele, tapi membuat orang justru berlarut-larut dalam proses pencariannya karena tidak efektif. Ini Pak Siradi, saya sering ditanya oleh mahasiswa, ketika mau merumuskan yang spesifik itu seperti apa? Saya tidak pernah menjawabnya secara tuntas, tapi saya hanya menjawab bahwa itu soal gaya kita saja. Jadi ibaratnya naik motor, itu kan masing-masing orang punya gaya.
Iya. Menurut saya Newton menemukan teori gravitasi itu karena sudah pernah membaca dan Iya, menelaah betul. banyak sekali literatur sehingga bisa Betul sampai sekali. pada kesimpulan itu. Iya, Atau kemudian kita bisa buat palu butung, ya iya, kawan-kawan yang bukan dari Makassar, mohon maaf. Kalau kita di Sulawesi Selatan ada namanya palu butung itu, kita bisa membuat palu butung yang sesuai dengan lidah kita setelah kemudian eksperimen berkali-kali. Oleh iya, karena itu adalah kalau mahasiswa mau terbiasa menulis, maka kemudian ya satu-satunya cara, ini ada ibu yang mengajari saya menulis kurang lebih berapa tahunnya, Bu Sisilia Halimi di Mhm. UI Universitas Indonesia. Iya, Beliau kemudian kepala pusat bahasa dan kita semua yang dari alumnus betul. International Fellowship Program di Ford Foundation itu Iya, diajari dari situ. Jadi menurut saya adalah cara yang paling memungkinkan kita menulis adalah dengan cara menulis. Begitu pesan dari iya, Ibu Sisilia itu. Yang kedua spesifik, kita tentu tidak tahu mana yang spesifik, mana yang tidak kalau tidak membaca banyak artikel. Maka kemudian satu-satunya iya. cara juga adalah setelah tadi menulis, sebelum sampai pada menulis, membaca. Ya, Membaca. sehingga kemudian kita bisa menemukan spesifik. Terakhir adalah tadi gaya kita naik motor Iya, beda-beda. Maka iya, cara Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa menulis juga tentu sangat disesuaikan dengan gaya kita masing-masing. Jangan iya, gunakan gaya saya karena tentu itu akan menyiksa Anda. Jangan gunakan gayanya Pak Astriadi karena itu juga akan menyiksa. Tetapi iya, yang boleh kita lakukan adalah temukan gaya kita, temukan waktu kita menulis, dan temukan alasan kita untuk menulis. Ya, iya. kalau kemarin saya mengundang Prof. Mulyadi, kata Prof. Mul, jangan pernah mencari popularitas gara-gara mau menulis, karena begitu kita tidak populer, kita berhenti. Jangan mencari uang Iya. gara-gara mau menulis, karena jangan sampai tidak dapat uang lalu berhenti menulis. Yang Mhm. boleh kita lakukan adalah, mari gunakan menulis itu untuk kesempatan belajar, karena otomatis insya Allah rezeki akan mengikuti itu. Entah posisinya sebagai pimpinan, birokrat, dan sebagainya. Jadi itu menurut pandangan Pak Hasriyadi sendiri seperti apa membuat spesifik sebuah pertanyaan itu. Ya, Silakan Pak Hasriyadi. kalau sembuatan terkait ini tadi kan ini juga terkait penelusuran ya. Kan tadi saya di awal sudah mau tentang pertanyaan. Eh, saya rasa hal yang terpenting kalau prinsipnya dalam menulis itu kan itu namanya GIGO, garbage in, garbage out. Jadi kalau sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. Artinya maksudnya apa? Bahwa kalau kita kurang membaca ya pasti akan kesulitan menulis. Jadi terkait juga dengan pemilihan eh, apa namanya terkait dengan pemilihan kata kunci ataupun bagaimana membuatnya lebih spesifik, ya tentu saja dimulai dari kita harus punya pengetahuan latar belakang dulu tentang topik itu. Kita mulai dengan baca beberapa artikel misalnya, dari situ kita mulai mengidentifikasi, oh ini beberapa. Kalau di jurnal biasanya di bagian setelah abstrak itu ada namanya keywords ya, ada tertulis keywords. Nah itu kita bisa mulai dari situ. Itu bisa kita gunakan. Jadi misalnya kita Google ataupun pakai Google Scholar misalnya kita ketik judul tertentu, kemudian terutama pada jurnal-jurnal yang cukup bagus itu selalu ada ditulis keywords di bawah abstrak. Jadi itu juga bisa kita gunakan. Tapi tentu saja itu tidak bisa kita bergantung sepenuhnya pada itu karena bisa jadi juga kita harus menemukan sendiri kata kuncinya. Caranya tadi ya mulai dengan membaca tentu saja. Kita mulai membaca dulu dan melihat mengidentifikasi oh ini ternyata yang banyak menjadi kata kunci dari topik tersebut. Ini ada pertanyaan dari Pak Rusdin, apakah semua artikel di WordCat bisa didapatkan full text? Sayangnya tidak. Cuma saya merekomendasikan ini karena ini adalah salah satu bisa dibilang perpustakaan raksasa. Hampir seluruh perpustakaan di dunia terhubung dengan katalog ini, makanya disebut Word Catalog. Jadi, tulisannya kurang tepat Pak Rusdin ya, bukan Word, bukan kata tapi dunia. Jadi katalog dunia Word, W-O-R-D, W-O-L-R-D, gimana sih? Word, ya, Word Catalog. Ya, tadi itu terkait penelusuran. Ada yang lain pertanyaan terkait penelusuran dulu sebelum kita lanjut. Saya ingin pastikan kita punya memahami dengan cukup jelas tentang ataupun ada kesulitan-kesulitan yang umum dihadapi terkait penelusuran. Silahkan.
Oke, sambil jalan kita ini ya, silahkan kalau nanti ada pertanyaan lagi. Pak Prof. Ismail juga silahkan kalau misalnya nanti ada yang sesuatu yang saya lewatkan dan menurut Pak Ismail sering ditemukan oleh mahasiswa, silahkan disampaikan supaya kita bisa memperkaya sesi ini. Baik, saya akan lanjut ke bagian penentuan kata kunci selanjutnya. Cara lain kita perlu lihat adalah ejaannya. Kadang-kadang misalnya ada kata yang dua versi ejaan. Terutama kalau paling sering itu adalah kalau yang versi British-nya atau versi American English-nya. Itu bisa kita lihat. Atau kadang-kadang dalam bahasa Indonesia ada ternyata perbedaan ejaan. Sehingga kita harus coba mencarinya dengan ejaan yang berbeda. Atau kadang-kadang tensesnya, terutama kalau istilahnya bahasa Inggris ya. Apakah dia pakai past tense atau pakai ini, kita juga harus coba. Atau varian lain dari kata tersebut. Ini juga termasuk sinonimnya. Jadi misalnya ada satu kata, kita harus coba mencarinya dengan sinonimnya. Atau konsep terkait yang terkait dengan itu. Makanya saya selalu menyarankan untuk orang di internet ada thesaurus bahasa Indonesia juga ada ya. Itu memperkaya kita, sebenarnya kita bisa melihat satu kata itu apa saja yang terkait dengan itu, satu konsep itu bisa kita lihat daftarnya di situ, sehingga kita bisa memilih pada saat mencari kata kuncinya itu kita bisa punya lebih kaya ini. Atau menggunakan ensiklopedia, misalnya kita bisa mengecek di ensiklopedia kata-kata apa saja yang terdaftar di situ sebagai konsep yang terkait. Atau kita juga bisa lihat dari siapa saja yang telah menulis tentang satu kunci itu, tentang konsep tersebut. Nah, kita bisa lihat dari penulis tersebut, terutama kalau dia nulis jurnal, kata kunci apa saja yang dia gunakan untuk membahas konsep tersebut. Oke, saya masuk sekarang ke yang tadi sudah cukup banyak ya. Selain database, kita juga bisa melihat dari indeks citasi ataupun dari artikel kunci. Setiap keilmuan biasanya ada beberapa artikel yang cukup banyak dirujuk. Nah, itu sebisa mungkin kita harus tahu dan melihat di daftar referensinya itu apa saja yang mereka kunci. Kemudian juga yang disebut literatur abu-abu itu adalah laporan entah karena tidak terpublikasi atau tidak menggunakan proses review yang cukup ketat. Biasanya diterbitkan misalnya oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain. Kemudian juga kita bisa lihat dari proceeding ataupun laporan-laporan penelitian, karena itu membantu kita untuk mengikuti yang terbaru gitu ya. Tentu saja yang sumber lain yang kita bisa lakukan adalah dengan bertanya ke ahli dari satu bidang tertentu, misalnya, atau orang yang melakukan penelitian ataupun praktisi dari satu bidang. Jadi misalnya kita bisa tanya ke satu penelitian tertentu, kita cari siapa yang praktisi di bidang, kita tanya apa saja yang kira-kira rujukan yang bisa kita baca terkait satu topik itu. Oke, itu tadi selain rujukannya. Kemudian masih terkait penelusuran, menentukan batasan ya, bahasa-bahasa dan tanggal tadi ininya. Kemudian juga kadang-kadang kita harus menjustifikasi kenapa kita pilih waktu tersebut. Apakah misalnya karena kita melihat ada fenomena tertentu yang terjadi cukup misalnya katakanlah atau contoh apa ya, yang terpikir sekarang kerusuhan Ambon misalnya, itu kan peristiwanya sangat spesifik misalnya gitu ya. Jadi kita mau melihat tahun apa, kecuali misalnya yang kita melihat ini efeknya, maka mungkin kita akan lihat bukan pada tahun kejadiannya tapi justru pada beberapa tahun setelahnya misalnya. Itu juga terkait dengan menentukan batasan dalam pencarian. Kemudian yang kedua, bagian lain dari ini adalah tentu saja bagaimana kita menyeleksinya. Itu tadi banyak disebutkan ya, kesulitan apa yang kita tetapkan. Nah, ini saya sarankan untuk membuat semacam tabel untuk kita membuat kriteria penyertaan dan pengecualian, yang mana kita sertakan, yang mana kita keluarkan gitu. Misalnya kita buat tabel dengan satu lajur tentang hasil studi, kemudian kita mau misalnya fokus hanya ke desain penelitiannya atau metode apa yang digunakan dalam pengumpulan datanya, atau kadang-kadang yang
kita mau fokus ke populasi penelitian tersebut. Kita bisa bandingkan nanti apakah ada perbedaan antara satu riset dengan riset lain dalam hal populasinya misalnya. Atau terkait dengan justru kesimpulan dari riset tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang justru ini sebenarnya menjadi penentu. Setelah kita sudah menentukan pertanyaan penelitian, kita sudah melakukan penelusuran yang cukup ekspansif, artinya cukup luas penelusurannya, tapi juga spesifik dengan menggunakan kata kunci yang telah kita pilih. Nah, sekarang apa yang kita harus nilai ketika kita memilih artikel mana ataupun tulisan mana yang ingin kita masukkan? Pertama tentu saja terkait dengan kualitas metodologinya. Ini memang salah satu kesulitannya, terutama kalau bagi yang memulai. Bagaimana kita bisa memulai menilai metodologi, sementara kita sendiri misalnya belum cukup banyak melakukan penelitian. Biasanya kita bisa melihat dari review. Ini juga membantu, misalnya ada review tentang buku, ataupun ini kita bisa baca bagaimana mereka menilai metodologi dari satu hasil riset. Kemudian juga kita bisa meninjau dari 3 hal. Pertama, argumen apa yang diberikan, kredibilitasnya, dan kesesuaiannya dengan kriteria pemilihan. Kredibilitas di sini kadang-kadang dilihat misalnya apakah orang ini cukup banyak menulis tentang topik tersebut, apakah dia cukup banyak dikutip tentang tersebut, itu bisa kita gunakan sebagai alat untuk atau kriteria untuk menilai kredibilitas suatu tulisan atau penulisnya maksud saya ya. Kemudian juga tentu kita harus sekali lagi harus dicatat alasan kita memilih artikel ataupun tulisan tertentu, karena prosesnya itu harus transparan, bisa diulang, dan juga orang lain bisa melakukannya gitu. Karena kan harus mengikuti standar keilmiahan untuk dalam proses penilaian kritis ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan apa-apa saja yang perlu kita lihat ketika ada satu tema, kemudian kita melihat berbagai artikel, kita bisa melihat dari aspek apanya, misalnya tema tertentu, artikel mana saja yang membahasnya, kemudian apakah ada periodisasi tertentu yang kita ingin gunakan, atau misalnya siapa saja penulis kunci terkait tema tersebut, atau justru ada satu tema yang misalnya lebih cenderung dibahas di wilayah tertentu, entah misalnya di Timur Tengah, atau misalnya terkait dengan kalau di Indonesia misalnya ada wilayah tertentu yang lebih relevan dengan topik tersebut. Siklus ini yang saya coba tunjukkan ini bisa kita gunakan sebagai cara untuk menilai kredibilitas suatu artikel, dan juga untuk menentukan apakah kita masukkan atau tidak. Nah, ini juga hampir sama seperti tadi prosesnya. Kita bisa melihat konsep kunci apa saja yang terkait dengan tema yang kita mau teliti. Kemudian juga bagaimana orang lain melakukan riset, pendekatan apa yang mereka gunakan. Kemudian apa saja perdebatan utama di bidang ini. Ini terutama karena tentu saja sebagai sebuah riset kita perlu menunjukkan state of the art gitu ya. Apa hal terbaru yang didiskusikan dengan tema yang kita ingin teliti. Kemudian juga kita perlu melihat di mana ruang kosong pada literatur ini. Misalnya kita melihat, oh ternyata riset ini selama ini hanya fokus ke wilayah tertentu. Oh ternyata selama ini misalnya lebih banyak dibahas topik ini terkait dengan dengan responden laki-laki misalnya. Sekarang apakah menurut setelah kita baca ternyata keterwakilan suara perempuan dalam mengenai topik ini justru tidak ada, misalnya itu masih sangat minim ya. Kemudian juga literatur mana yang menurut kita justru masih perlu dipertanyakan lebih lanjut. Mungkin setelah kita membaca beberapa artikel kita melihat ada perdebatan yang kita justru ingin tertarik untuk eksplorasi lebih jauh ya. Ini beberapa parameter yang bisa kita gunakan saat kita menilai
suatu literatur. Yang juga dalam kita proses memilihnya gitu ya. Lagi-lagi saya menganjurkan dibuat semacam tabel. Kemudian dari tabel itu kita bisa membuat ini yang kita pilih atau tidak kita masukkan. Ini hanya saya ingin, karena bisa struktur laporannya bisa beda-beda. Ini terutama sebenarnya ketika kita ingin membuat literatur review yang berdiri sendiri, bukan sebagai bagian dari misalnya tesis atau disertasi gitu ya. Jadi ini contoh yang saya berikan ini berlaku umum, tapi tentu saja kadang-kadang ada kekhususan di keilmuan tertentu yang mempunyai format tersendiri. Yang pertama, setelah tadi kita mulai dari topik yang umum khusus terkait penelitian kita adalah kita perlu memaparkan yang tadi itu state of the art. Jadi apa hal-hal terbaru terkait dengan ini ataupun yang paling relevan dengan riset kita, dan juga kemudian setelah itu kita memaparkan garis besar laporan seperti apa strukturnya gitu ya. Kemudian ini sama tadi ini struktur copy. Nah ini isinya kurang lebih kita berupaya mendeskripsikan tiap literatur, mengevaluasi tiap literatur, dan juga memberikan perbandingan terkait dengan kriteria pemilihan tadi. Apakah kita misalnya hanya fokus ke hasil studinya, atau kita mau fokus ke desain penelitiannya, atau ke misalnya terkait dengan populasinya. Saya sudah hampir selesaikan ini di bagian terakhir. Saya akan tutup presentasi saya. Kemudian kita akan coba lakukan penelusuran terkait dengan riset tentang Kajang. Karena itu saya mau mengusulkan kita membuat ya, ini sekarang saya mau bicara tentang bibliografi beranotasi. Apa bedanya bibliografi beranotasi dengan abstrak misalnya? Beranotasi itu artinya kita memberikan penilaian terhadap suatu artikel atau suatu rujukan gitu ya. Jadi ini satu saya contohkan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kita akan coba untuk melakukan penelusuran, kemudian kita akan mengumpulkannya bersama-sama untuk menjadi satu bibliografi seperti ini. Saya kembalikan dulu ke Prof. Ismail, apakah kita akan melakukan, mungkin kita tidak perlu membuat diskusi kelompok, Prof. Ismail ya. Kita langsung saja diskusi tugas perorangan untuk, mungkin kita bisa diskusi pertanyaan dulu sebelum masuk ke bibliografi beranotasi. Bagaimana menurut Prof. Ismail? Ya, boleh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, saya sengaja memohon kesediaan Pak Hasriadi ini untuk 2 sesi supaya santai, dan alhamdulillah kita memulai sesi pertama ini dengan sangat santai, dan sengaja saya buat break karena kalau kelamaan kita menatap gadget, menatap komputer juga kita bisa buat mata kita lelah dan jadi kering begitu. Jadi maksud saya ini sesi pertama, kita sudah banyak belajar dari slide awal sampai sekarang. Boleh saja mungkin di sesi pertama ini Pak Hasriadi, kalau ada kawan-kawan yang mau bertanya silahkan. Ya, mungkin lebih bagus juga pertanyaan. Setelah itu mungkin kita akan mulai memperkenalkan anotasi tadi. Saya juga harus ikut belajar ini, dan nanti di sesi kedua setelah kita break mungkin saya akan minta terutama yang dari mahasiswa saya di Nitro, karena mereka sudah pernah diskusi tentang memilih topiknya apa, dia akan paling tidak dalam sejam dia akan mulai mencari dari Google Scholar, dari mana, dan dia mulai memetakan itu. Dan ada satu aplikasi, bukan aplikasi ya, website namanya Open Knowledge Maps. Nah, itu bahkan membuat peta-peta topik-topik kata kunci. Jadi kembali lagi ke kemampuan membuat kata kuncinya. Ya, kata kuncinya itulah yang kalau perlu tadi saya setuju, dan selama ini saya tidak lakukan sehingga saya turut belajar hari ini adalah bagaimana kemudian kata kunci yang kita cari itu harus dicatat. Ya. Ya, paling mudah ya dicatat di buku, tapi tentu kita harus mencari apa kira-kira benchmarknya atau best practice aplikasinya.
Yang terakhir, kawan-kawan sekalian, boleh jadi membaca kita gunakan dari awal mungkin hanya mata elang dulu, setelah itu kemudian kita div, reading dan seterusnya. Tetapi saya sering mengemukakan bahwa pembimbing skripsi, pembimbing tesis maupun disertasi itu hanya membimbing pada alurnya, tetapi detail atau kemudian spesifik yang terkait dengan itu tentu pasti lebih dipahami oleh kawan-kawan mahasiswa. Dan Anda ketika menemukan sebuah data, menemukan banyak hal, Anda boleh tuh mempertahankan argumentasi. Jadi penguji itu sebenarnya hanya membantu kita, bukan orang yang kemudian akan memberi stempel Anda tidak layak, bukan di situ, tetapi membantu kemudian untuk melakukan itu. Dan baik skripsi, tesis maupun disertasi sebenarnya hanyalah SIM, ya, surat izin mengemudi kalau kita mengenal SIM itu. Tetapi sesungguhnya itu hanya salah satu SIM untuk disebut sarjana. Ya, kalau disebut sarjana ya ada skripsinya, disebut magister ada tesisnya, mau disebut doktor ada disertasinya. Tetapi dalam dunia akademik ada saja praktek bahwa S1, S2, dan S3 tidak menggunakan skripsi sebagaimana cara kita, tetapi boleh jadi adalah laporan-laporan singkat. Yang terakhir adalah saya ingin share ini supaya boleh jadi kita diskusikan atau mungkin paling tidak mungkin pada kesempatan-kesempatan berikutnya adalah ada kawan saya, si A itu kan doktor, dia gubernur, si A itu profesor. Saya dengan sederhana melihat bahwa doktor, profesor, ataupun apa, itu adalah bukan tanda cerdas. Jadi ketika kemudian seseorang selesai S1, S2, ataupun S3, lalu memasang gelar, dan itu yang saya kalau ingat itu saya tertawa ketika saya baru saja sarjana dengan gelar SAG, biar undangan pengantin pernikahan itu saya juga tulis SAG. Ya, dan saya menertawakan diri saya, dan tentu Bapak Ibu dan kawan-kawan lain tidak melakukan itu, saya saja yang melakukan itu. Jadi saya kemudian saking excitednya kemudian menggunakan gelar saya SAG itu. Almarhumah ibu saya sampai bertanya, kapan mau menikah? Terus saya jawab, nanti saya setelah doktor. Yang pada akhirnya saya sendiri memutuskan tidak akan menggunakan gelar doktor itu kalau bukan kegiatan akademik, kalau bukan kegiatan kampus. Jadi kalau hanya sekedar khutbah Jumat atau majelis taklim atau apalagi di pernikahan, tidak. Jadi tentu pandangan saya boleh jadi keliru, tapi saya lakukan untuk diri saya sendiri. Bapak Ibu dan kawan-kawan yang lain boleh memilih cara yang berbeda dengan saya. Ya, itu file sudah di-share oleh Pak Sriadi di kolom Zoom chat. Silakan Pak Hilman simpan dalam Google Drive, nanti boleh di-share ke siapa saja karena Pak Sriadi juga membuatnya dalam bentuk open access. Silakan kita lanjut. Kalau ada yang mau bertanya silakan, boleh bertanya melalui mengaktifkan mic-nya, silakan. Boleh juga langsung ngechat. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit untuk sesi pertama ini. Setelah itu kita break. Mungkin ada yang mau ngopi-ngopi, ada yang sholat dan sebagainya, silahkan, dan kita akan memulai. Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya, ada yang mau memberi komentar sebelum kita lanjut anotasi. Oke, Ustadz Adnan, kandidat doktor di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Silahkan Ustadz Adnan. Ya, makasih Prof, makasih Pak. Apa nih? Tadi bagus sekali ya, secara saintifik itu bagus sekali. Cuma kan apakah Pak Dr. Hasradi nggak bisa membuat kiat-kiat yang lebih apa nih, yang kayak GPS begitu, bisa lebih pintas begitu? Karena saya membayangkan ini agak ribet sekali begitu, ribet. Karena apalagi kalau semua yang kita review itu apa nih, literaturnya harus benar-benar kita baca gitu. Kecuali kita punya kemampuan. Saya kemarin baru ikut sedikit aja, baru satu kali ikut webinar itu baca kilat. Kecuali barangkali kita sudah punya skill kayak begitu, bisa baca kilat cepat sekali itu ya, saya lihat di videonya itu cepat sekali dia baca buku segitu, cepat kali Pak, cepat kali gitu. Kecuali kita punya kemampuan itu sehingga kita bisa bukan lagi speed reading tapi baca kilat, semua dibaca dengan pemikiran yang dalam begitu, itu terbaca semua. Saya kira begitu Pak Hasradi. Ada yang lebih atau mungkin begini Pak, kita buat kerangka dulu sehingga kita nggak men-search semua, tapi yang sesuai kebutuhan apa yang mau kita tulis by need begitu. Iya, makasih Pak Hasradi. Betul.
Makasih Pak. Ini memang kenapa tadi saya memberikan di awal bahwa ini adalah satu metode untuk systematic literature review, karena dia memang dia berupaya untuk memastikan tidak ada yang terlepas gitu ya. Semua berupaya diinikan. Itu tentu saja ada kelemahan dari metode ini adalah dia akan butuh waktu tentu saja pertama dan juga kemampuan untuk cepat membaca cepat itu tadi ya. Nah, terkait dengan yang pertanyaan Pak Adnan tadi, terutama tentu saja sebenarnya kadang-kadang dimulai dari pembacaan cepat terkait dengan judul dan abstrak. Itu yang paling pertama tentu saja ketika kita memulai. Dari situ kita akan mendapatkan gambaran tentang apa yang Pak Adnan bilang tadi tentang kerangka itu ya. Kira-kira kata kunci apa saja yang paling umum digunakan, dan kemudian kita memulai pembatasan mulai dari situ. Jadi dengan tahapan itu kita akan menjadi lebih terbantu karena kita tidak harus membaca keseluruhan, tapi kita mulai dari abstrak dulu. Makanya itu pentingnya abstrak. Kalau Pak Adnan sendiri apa ada tips lain Pak yang kira-kira Bapak bisa share dari pengalaman selain ini, selain mulai dari abstrak itu? Masih mood kayaknya Pak ya? Saya justru Iya. Karena memang cara yang paling ini kalau paling ini dimulai dari abstraknya ya, dari ringkasannya gitu. Karena kita tidak bisa membaca keseluruhan, tapi memang pada saat ini sebetulnya tahapan yang tadi yang Bapak menggambarkan secara mendalam, membaca secara mendalam itu memang harus dilakukan pada tahapan lanjutan gitu. Setelah kita memutuskan, oke ini masuk, ini tidak gitu. Nah, itu tahapan paling awalnya ya tentu saja mulai dari pembacaan abstraknya tadi. Ada tambahan Pak Anan? Silahkan. Masih mood kayaknya. Ya, silakan. Ya, Ustadz Adnan mungkin boleh share karena paling tidak bahwa ketika Ustadz Adnan menulis tesis pasti melakukan penelusuran literatur sehingga tadi saya kemukakan bahwa tidak pasti sebagaimana berkendara bermotor gaya kita semua tidak sama dan salah satu yang bisa saling kita belajar adalah menggunakan gaya ATM. Kita mengamati, lalu meniru, lalu memodifikasi hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Jika Ustaz Anda mau share, silahkan. Atau ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain? Pak Hilman kelihatannya menarik nih tentang... Oke, silakan. Lanjut. Silakan. Pak Hilman. Ya, saya Prof. Silakan Pak Rusdin, silakan lanjut. Iya. Ini terkait kalau bisa nanti Prof dikasihkan semacam template kalau kita melakukan literatur review itu, karena saya sekarang sedang menulis proposal disertasi. Topik saya tentang pembelajaran semacam tipologi pembelajaran di pesantren, seperti pesantren modern yang memang punya prestasi di bidang olimpiade. Jadi paling tidak walaupun nanti topiknya tentang Kajang saya akan ikut sebentar, tetapi itu nanti saya akan gunakan untuk topik saya sendiri. Jadi semacam template-nya begitu Prof, sehingga kita tinggal masukkan jadi tidak lebih praktis. Memang harus banyak membaca, tapi dengan adanya template akan lebih terukur dan fokus. Terima kasih, Prof. Ya, silakan Pak Sradi, seperti apa itu? Iya. Bentar ya, saya lagi cari di PowerPoint saya yang sebenarnya bisa diubah menjadi template. Saya mau share dulu. Ya, kalau terkait tadi pertanyaan tentang template, terutama pada saat kita menilai ini sebenarnya bisa dilakukan secara bertahap, baik pada saat kita masih melakukan penelusuran, kita juga sudah mulai bisa melakukannya pada saat kita menyeleksi literatur. Jadi misalnya tadi itu kita bisa membuat semacam tabel ini terkait
hasil studi, desain penelitian, metode yang digunakan, dan populasi. Jadi setiap artikel yang kita masukkan itu kita ambil mungkin beberapa kata kunci dari situ terkait itu, supaya tabelnya tidak terlalu besar. Jangan kalimat lengkap yang kita masukkan, tapi kata kunci saja terkait hasil studinya, desain penelitiannya, kemudian metode yang digunakan, dan populasinya. Karena dari situ nanti, dari tabulasi itu kita akan mendapatkan gambaran umum seperti itu. Seperti apa polanya, ataupun kita bisa gunakan untuk mind mapping tadi ya. Apa-apa saja yang menjadi, kalau misalnya tadi terkait tentang praktek pendidikan di mana tadi ya, yang Bapak sebutkan. Apa saja hasil studi yang telah ada terkait itu. Apa kesimpulannya, terutama makanya tadi saya sarankan mulai dari abstrak, karena biasanya di abstrak akan paling tidak memberikan kesimpulan apa hasil dari studi tersebut. Kalau kita belum bisa membaca seluruh artikel, kita lihat dari pemetaannya dari situ. Kira-kira itu membantu Pak Hilman atau gimana? Ya, terima kasih Pak Sradi. Itu tadi dari Pak Rusdin. Jadi Pak Rusdin. Beliau lagi mempersiapkan proposal disertasi, dan topiknya adalah tentang tipologi pembelajaran di pesantren. Ya, hanya mungkin saja akan sangat mudah kalau ada template yang digunakan sehingga bisa lebih terstruktur ya, karena kan paling tidak adalah ibaratnya kalau kita ini buat Jalan Kote, maka paling awal ya kawan-kawan yang dari luar Sulawesi Selatan, Jalan Kote itu pastel, membuat pastel itu adalah kita harus punya cetakan. Ya, mungkin nanti setelah 4 kali atau sudah mahir kita membuat pastel itu, baru tidak memerlukan lagi cetakan itu. Jadi apa yang dikemukakan oleh Pak Rusdin sangat bagus sekali, bahwa karena beliau baru menyiapkan proposal disertasi, akan sangat bagus kalau mungkin Pak Sradi boleh share ketika Pak Sradi membuat proposal disertasi di Alberta itu, atau mungkin ketika dalam proses penulisan disertasi sebelum atau bahkan semasa di Alberta sendiri, adakah template atau struktur yang boleh di-share? Silakan. Oke. Itu tadi yang saya ini kan ya, saya mau lagi sementara bikin, sebetulnya ada yang saya ini, tapi tidak ada di laptop saya sekarang. Jadi saya mau coba bikin saja. Saya mau share ini. Share screen. Ya, ini. Ini yang tadi yang sebenarnya saya coba gambarkan ya. Kira-kira yang ini umum saja saya ini kan. Sumbernya maksudnya judulnya maksudnya mungkin kita bisa mulai dari judul, kemudian penulis dan tahun. Judul, penulis. Ini juga bisa kita sudah mulai gunakan, misalnya kita mau kategorikan berdasarkan tahun. Tahunnya bisa justru di awal, misalnya kayak tahun di sini, penulis, kemudian judul. Nah, hasil studi ini makanya tadi saya bilang kita tidak perlu memasukkan kalimat lengkap tentang studi, tapi lebih ke kata kuncinya. Kira-kira apa yang kata kunci yang bisa kita tangkap sebagai hasil studi tersebut, kesimpulannya gitu. Paling cepat kita bisa ambil lihat di bagian abstrak, atau kalau mau masuk lihat ke konten, biasanya di bagian akhir tetap akan mengulang apa kesimpulan utama dari, terutama kalau penulisannya cukup terstruktur dengan baik gitu ya. Itu yang bisa digunakan. Ini sebenarnya masih bisa dipecah lagi nanti setelah kita punya yang seperti ini. Kita tentukan misalnya kita hanya mau fokus pada hasil studi tertentu, misalnya setelah kita kecenderungan, kita bisa tabulasi lagi khusus untuk hasil studi misalnya, bahwa apa kita bisa kategorikan dari hasil studi tersebut, kita kelompokkan sehingga ada satu kategori tertentu untuk, kalau misalnya topiknya tadi tentang tipologi, apa saja yang kita temukan model-modelnya gitu yang digunakan dari beberapa artikel. Misalnya setelah kita lihat 10 artikel, mungkin kita sudah lihat ada kecenderungan, atau mungkin kita batasi sampai misalnya
katakanlah 20 artikel, kita coba lihat apa yang ada kecenderungan yang bisa kita kesimpulkan di situ. Kita bisa buat lagi tabulasi khusus untuk terkait dengan hasil studi ini. Bisa juga kita kasih kode misalnya untuk setiap artikel. Supaya judulnya tidak perlu ditulis dengan panjang seperti itu. Saya kira begitu, Pak Mail, untuk ininya, respon saya sementara. Ada masukan lain kira-kira? Oke, silahkan Bapak Ibu. Tadi Pak Rusdin sudah ada contoh bagaimana membuat template-nya dan sebagainya, sehingga kemudian boleh digunakan kategori-kategori sesuai dengan apa yang ini menjadi kebutuhan kita, apakah menggunakan tahun atau justru subjeknya atau apa. Jadi lagi-lagi ini tidak monolitik, tidak tunggal, kita boleh gunakan sesuai dengan keperluan. Ya, kalau ada masih ada satu lagi pertanyaan sebelum kita break, terutama karena Bapak Ibu kawan-kawan yang ada di wilayah Papua itu sudah masuk salat asar, sehingga kita boleh break, sekaligus ada yang mau ngambil minuman dan sebagainya. Saya sejak awal sudah menyiapkan minuman memang supaya boleh terlihat lebih santai, dan lagi-lagi kita sudah masuk bulan kelima ya, bulan ke-6 pandemi, sehingga sudah harus membuat senyaman mungkin dan menikmati kondisi virtual meeting ataupun online meeting seperti ini. Ya. Silakan Bapak Ibu, kalau tidak ada, Pak Siradi mungkin begini, ketika kita membuat literatur review, ya tentu tidak hanya berhenti pada mengumpulkan. Ya, apakah kita sebagai seorang penulis itu punya kewenangan untuk memberi kriteria, oh ini kriteria literatur yang bagus atau literatur yang seperti apa, karena saya selama ini hanya semata-mata jikalau itu sudah tersedia di Google Scholar ya saya pakai. Ya, sementara ada pandangan juga, ini saya tidak bicara salah atau benar, tetapi ada pandangan yang sampai pada kawan-kawan mahasiswa S3 ketika saya bertemu dengan mereka bahwa ya kalau kita menulis disertasi itu ya jangan merujuk kepada skripsi, karena kualitas disertasi kita akan turun kalau kita merujuk kepada skripsi. Nah, itu pandangan mereka, tapi kalau saya menulis apapun, jikalau itu memang relevan, ya maka kemudian saya rujuk. Silakan Pak Siradi terkait dengan ini. Saya termasuk pada tentu saja kualitas rujukan kita itu mempengaruhi kita. Gitu. Jadi orang bisa melihat apakah kita cukup serius dalam melakukan studi literatur itu ketika rujukan kita itu memang terutama yang bisa dibilang yang paling banyak dirujuk begitu ya. Ataupun paling banyak diinginkan. Tapi tentu saja ada banyak topik sebetulnya yang mungkin belum cukup dieksplorasi. Bisa jadi penulisnya mungkin tidak terlalu produktif, tapi kita melihat bahwa justru kekuatan argumennya ini cukup memadai gitu ya. Jadi dilihat sebagai kualitasnya tersendiri gitu tulisannya. Tapi kadang-kadang juga tulisan bisa dilihat dari di mana dia diterbitkan misalnya. Ada jurnal-jurnal tertentu saja yang dianggap sebagai jurnal paling top di bidang tertentu. Ketika dia dimuat di situ, kita bisa anggap sebagai satu standar. Atau kadang-kadang juga malah ada yang misalnya dari universitasnya, misalnya. Ini tentu bisa jadi sangat bias, tapi itu beberapa standar yang orang asing gunakan. Tapi kalau saya sendiri, sama seperti yang Prof. Mail bilang tadi, saya banyak melihat pada kekuatan argumen ataupun kekuatan metode yang dia gunakan. Gitu. Jadi saya mau menilai suatu penelitian itu, saya akan melihat setelah saya baca apakah saya cukup teryakinkan dengan prosesnya, atau misalnya dengan dari argumen sampai pengambilan kesimpulan, itu menurut saya cukup kuat, saya akan gunakan. Dan itu sebenarnya gunanya kita melakukan yang namanya bibliografi beranotasi. Jadi anotasi itu kan sebenarnya adalah kita membuat dia adalah semacam kesimpulan ringkasan pendek tentang tulisan, tapi juga penilaian kita terhadap suatu rujukan gitu ya. Apakah menurut kita ini cukup kuat, cukup meyakinkan, atau kadang-kadang misalnya kita bisa melihat ini tidak
di tahap itu juga kita bisa memutuskan ini tidak layak dijadikan rujukan seperti itu. Kira-kira tuh merespon pertanyaan tadi atau gimana? Ya, terima kasih. Saya kira ini sudah merespon Bapak Ibu. Alhamdulillah di sesi pertama ini kita sudah belajar banyak hal dan tujuan dari sesi pertama alhamdulillah tercapai. Pertama bahwa bagaimana kita mengenal seperti apa itu literatur systematic review. Kemudian yang kedua ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ya, jadi terkait dengan kata kunci, terkait dengan memetakan literatur itu, lalu kemudian juga jikalau ada pembatasan tahun, dan apa yang paling memungkinkan ketika kita melakukan LSR ini adalah tentu harus ada pertanyaan. Apa sebenarnya apa rasa ingin tahu kita yang mau dijawab. Jangan sampai jawabannya sudah ada sebelumnya. Itu yang saya selalu sebut, jangan sampai terjadi replikasi. Yang kedua adalah pada sesi kedua nanti kita akan belajar bersama-sama tentang bibliografi anotasi, dan ini saya kira tradisi yang belum berkembang di kita. Jadi bahkan Pak Sradi, saya karena kami di IAIN Sorong itu pasca sarjananya sangat relatif baru, izin keluar 2015, lalu kemudian sudah beberapa angkatan selesai. Itu saya baru memperkenalkan bagaimana menulis artikel jurnal yang tradisi Harun Nasution itu adalah tradisi makalah. Jadi Ciputat, Jogja, dan UIN yang sudah mapan itu adalah tradisi makalah. Di samping juga tetap mempertahankan tradisi makalah itu, saya kemudian berusaha melakukan inovasi. Ustadz Adnan, Ustadz Hilman, dan mahasiswa-mahasiswa saya di kelas, saya berusaha perkenalkan bagaimana menulis artikel jurnal. Ya, termasuk selama pandemi ini 5 bulan terakhir ini saya sepenuhnya berada di Makassar. Akhirnya apa yang terjadi? Obrolan-obrolan saya dengan kawan-kawan di semua sesi-sesi perjumpaan itu selalu ingin mengajak kepada jurnal. Lalu sehari sebelum ini saya mengundang Kak Saleh Mude, Prof. Mulyadi, Prof. Hafid Abbas, dan Kak Zen. Kita kemudian mengenal model penulisan apa yang lain, yaitu ensiklopedia. Saya kemudian justru ingin menghasilkan satu ensiklopedia, terutama terkait apakah ensiklopedia IMIM atau ensiklopedia Alauddin atau apapun itu. Tetapi ternyata saudara-saudara kita atau kalangan akademisi di Timur Tengah itu sangat familiar dengan ensiklopedia. Nah, ini kita hari ini setelah ini Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, kita akan mengenal satu tipe lagi, bukan artikel review, bukan artikel lapangan, bukan artikel literatur, tetapi dia adalah bibliografi yang juga ada keterlibatan kita, ada anotasinya. Nah, nanti secara detail kita akan diskusikan di sesi kedua. Jika ada yang memerlukan sertifikat, silahkan, ada presensi di situ. Ya, saya dan Pak Rusdin itu menggunakan istilah presensi, bukan absensi, supaya yang dihitung adalah yang hadirnya, bukan yang ketidakhadirannya. Ada Pak, sebelum kita tutup sesi pertama ini, Pak Abdullah ada raise hand, silahkan Pak Abdullah. Terima kasih, Prof. Saya Abdullah Harli dari STIM LP Makassar. Menyimak tadi dengan beberapa materi yang disampaikan oleh Bapak Hasri Adi Masran PhD. Saya melihat, saya hanya sedikit mau menanyakan tentang apakah ini bisa menjadi penguatan dari materi untuk melahirkan suatu novelty. Karena saya lihat tadi rentetan mulai dari tahun, judul, terus apalah sebagainya belakang, semua tabel-tabelnya itu memperlihatkan bahwa di sini bisa melahirkan suatu novelty ketika kita menganalisa berbagai judul-judul. Nah, hanya penguatannya aja yang saya minta. Kira-kira berapa tahun atau berapa sumber yang kita bisa jadikan suatu novelty bahwa ini benar-benar kuat dijadikan novelty. Terima kasih. Kalau yang tadi sebenarnya yang pertanyaan Bapak yang soal seberapa banyak atau seberapa jauh penelusurannya, itu tentu saja sangat-sangat spesifik dengan apa yang dihadapi. Tapi intinya gini, pencarian itu terkait juga dengan pencarian kita. Jadi misalnya
saat kita banyak melakukan pencarian, apakah kita misalnya mulai namanya repetisi, ada pengulangan-pengulangan, oh ternyata ini terus yang saya dapat misalnya artikel tertentu yang terus muncul, artinya itu berarti sudah mulai aus pencariannya, itu berarti sudah cukup sampai di situ. Itu salah satu cara untuk melihatnya apakah pencarian kita sudah cukup luas ataukah memang sampai di situ batasnya, karena ternyata beberapa ini yang terus-terus berulang gitu. Yang kedua, kalau menjawab pertanyaan Bapak tadi tentang novelty, sebenarnya dengan kita melihat lanskap riset atau lanskap suatu tema, kita bisa menemukan seperti saya kasih contoh tadi, ternyata keterwakilan perempuan terkait ini misalnya masih kurang, misalnya dari segi respondennya misalnya ya, atau mungkin dari segi lokasi risetnya gitu. Oh ternyata misalnya riset tentang ini, misalnya riset saya tentang isu-isu perampasan tanah dan pendidikan seperti apa yang terjadi di tingkat petani. Dan saya kemudian setelah saya melakukan literatur itu, ternyata untuk kasus Indonesia masih sedikit sekali yang dituliskan sebagai satu disertasi misalnya. Saya memutuskan kemudian mengambil itu karena salah satunya karena masih kurang dari segi lokasi. Jadi yang disebutkan sebagai novel itu sebenarnya dari hasil ini tadi, di mana masih kurang gitu. Oh ternyata karena misalnya mungkin dari segi metodenya misalnya, oh ternyata selama ini yang dipakai metode itu adalah metode ini. Makanya tadi kenapa saya menyarankan bikin tabulasi itu, karena akan menunjukkan nanti kesenjangannya. Jadi dengan kita membuat tabulasi dan kemudian kita lihat tahunnya misalnya, atau mungkin kita menemukan hal baru, oh di tahun tertentu ternyata topik ini banyak, kemudian tahun ini hilang. Itu kira-kira kenapa? Itu bisa kita telusuri misalnya. Iya. Gitu ya. Atau misalnya dari latar belakang penulisnya misalnya, oh penulisnya itu banyak dari keilmuan bidang tertentu misalnya. Oh ternyata yang meneliti tentang itu, tapi dari segi misalnya tadi tentang tipologi pembelajaran di pesantren, banyak yang meneliti misalnya pembelajaran bahasanya. Bisa tidak misalnya ada yang dilihat dari misalnya dari segi pembelajaran STEM misalnya, sains dan segala macam. Mungkin belum ada justru yang meneliti itu misalnya. Itu karena itu tadi kita punya peta gitu, kita punya lanskapnya. Tadi fungsinya tabulasi itu tadi, itu yang ditanyakan Pak Hikmat atau siapa tadi, itu sebenarnya untuk itu kita bisa melihat di mana kosongnya ini, di mana bolong-bolongnya, di mana selama ini yang justru terjadi duplikasi. Misalnya duplikasi dalam artian sudah banyak sekali riset tentang itu misalnya. Itu juga gunanya sebenarnya yang disebut tadi itu bibliografi beranotasi, karena kita akan bisa melihat kecenderungan riset yang ada tentang topik tertentu. Itu yang membuat kita menemukan kebaruan itu. Oh ternyata selama ini kecenderungan risetnya itu tentang apa misalnya. Ini tentang terorisme, tapi yang terorismenya itu pelakunya laki-laki, kalau pelakunya yang perempuan itu sudah ada tidak, atau justru misalnya keterlibatan anak-anak di dalamnya misalnya. Kayak gitu. Itu jadi maksudnya dari itu tadi kita terus itu menjadi semacam tambang begitu. Kita menggali dari hasanah pengilmuan yang sudah ada untuk melihat, oh dari sini ternyata batu-batuannya yang kita kumpulkan ini jenis batu-batuan ini. Kita mungkin mencari, ada enggak tidak batu-batuan yang lain misalnya yang kita perlu gali di sini. Kira-kira itu menjawab Pak Abdullah atau gimana? Iya, kayaknya hanya tadi sebenarnya hampir seperti itu yang saya inginkan, hanya tadi penguatannya itu apakah sudah betul-betul valid, bisa diangkat, tapi saya pikir dengan jawaban Bapak tadi, saya kira cukup ya. Karena justru dengan tadi kita membuat pemetaan itu bisa kita bilang kita menjadi punya sebagai sebuah karya keilmuan, kita melakukan yang namanya scholar intervensi kecendikiaan gitu. Kita bisa bilang bahwa dari hasil penelusuran saya menemukan ini bahwa ini yang kontribusi saya gitu dalam hal ini. Itu bukan tidak harus kayak kadang-kadang orang misalnya gini, mencari novelty itu kayak sangat ambisius, kayak mau seperti Einstein tadi menemukan teori gravitasi misalnya. Padahal sebenarnya yang dicari itu justru kadang-kadang hal kecil yang belum tergali begitu. Mungkin misalnya selama ini warnanya merah, oh ternyata belum ada yang meneliti tentang warna lain misalnya gitu. Iya. Kayak gitu.
makanya penting sekali tadi kita melakukan penelusuran dulu supaya kita bisa dengan percaya diri bilang ini kebaruannya gitu. Iya. Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Abdullah, terima kasih Pak Hasriyadi, Bapak Ibu di kolom chat saya sudah tempelkan presensi bagi yang memerlukan untuk sertifikat dan juga bersedia kita undang pada kesempatan-kesempatan berikutnya mohon diisi. Yang pertama, yang kedua tautan untuk kelas sesi kedua kita break 1 jam. Ada yang sholat asar di wilayah timur, lalu kemudian ada yang perlu minum dan sebagainya. Silahkan atau ada yang sekedar perlu bergerak sedikit ya karena kalau 1,5 jam kita duduk begini ini juga bisa jadi pegal. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Hasriyadi sudah berbagi dengan kita. Insya Allah di sesi kedua kita akan lanjut dengan bibliografi yang beranotasi. Ya, ada satu contoh yang sudah tadi diperlihatkan gambarnya, tapi kita tadi perkaya dengan obrolan ini dan tentu sangat membantu karena baik pertanyaan Pak Rusdin maupun pertanyaan Pak Abdullah, tentu ini juga menjadi kesempatan saya dan kita semua untuk belajar. Untuk sementara kita skorsing sesi pertama kita dan kita akan ketemu insya Allah pukul 16 waktu Makassar atau WITA. Ya, di Jakarta pukul 3, di Papua sudah pukul 5. Kita akan sama 1,5 jam belajar kembali, termasuk adalah bagi kawan-kawan yang saya undang secara khusus supaya kita boleh bicara tentang Kajang. Saya kemudian ingin melanjutkan riset saya yang sudah 5 tahun yang lalu bersama dengan Uniza, University Sultan Zainal Abidin terkait dengan Kajang. Mungkin karena selama beberapa bulan terakhir ini saya berinteraksi banyak dengan teman-teman Kajang sehingga boleh jadi adalah percakapan-percakapan ini sesungguhnya boleh dituliskan menjadi sebuah riset. Kita skorsing sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.